Bahkan ada satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku punya seorang ibu yang sudah tua dan uzur. Aku sangat mencintai ibuku. Aku berkhidmat kepada ibuku. Bahkan ketika haji pun aku menggendong ibuku. Aku suapi dia makan, bersihkan semua kotorannya. Apakah kebaikanku kepada ibuku telah membalas kebaikan ibuku kepadaku?" Sekalian, kalian masih punya ayah sekarang, masih ibu. Manjakan mereka seperti mereka memanjakan kalian waktu kalian kecil. Cium tangan mereka, tatap mata mereka, belai mereka, cium kakinya kalau perlu. Ya, saya ingatkan sekarang, menyesal kalian kalau tidak. Kalau ada apalagi sempat melawan durhaka sama orang tua. Oh, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah ta'ala yang telah menghidupkan kita. Dulu kita tidak hidup, kemudian Allah hidupkan, dan gak lama lagi Allah ambil kehidupan ini, Allah matikan, kemudian dihidupkan lagi. Masya Allah. Jadi manusia ini hidup selama-lamanya, mati satu kali saja. Kita mati satu kali, namun hidup selama-lamanya. Dan dunia bukanlah tempat kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini tempat ujian. Ya, dunia itu tempat apa? Tempat ujian. Sebentar saja, sementara saja. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita secara berpindah-pindah. Dari alam ruh, dikumpulkan di alam ruh, kemudian Allah pindahkan ke alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari kurang lebih, kemudian dipindahkan sekarang ke alam dunia 60-70 tahun. Setelah ini kita akan dipindahkan lagi ke alam barzah, ke alam kubur, kemudian dibangkitkan di yaumil mahsyar, di akhirat, di alam mizan, tempat timbangan amal. Kemudian akhir daripada perjalanan kita nanti, sebagian akan berjaya masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala, sebagian akan menyesal selama-lamanya di nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan ubudiyah kita, bukan. Tapi yang paling dahsyat lagi diatur apa dalam Islam? Hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia. Hubungan kepada siapa yang paling utama harus kita perbaiki? Hubungan kepada kedua orang tua kita. Jadi amal yang paling utama di dalam Islam adalah amal berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ada satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, yang artinya, aku pernah, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Itu yang pertama. Amal yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah salat pada awal waktunya. Kemudian aku melanjutkan, kemudian apa ya Rasulullah? Setelah salat apa lagi yang lebih hebat? Lalu beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Coba dengarkan sahabat sekalian. Setelah salat, hablum minallah. Yang kedua apa? Hablum minan nas. Kepada orang tua kita. Ini hadis Bukhari Muslim. Setelah itu baru Allah letakkan jihad fisabilillah. Bahkan ada satu orang yang mestinya beliau adalah seorang sahabat yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketaatannya kepada orang tuanya, baktinya kepada ibunya, maka Uwais Al-Qarni, gelar di belakang namanya tidak ditulis radhiyallahu an, tapi rahmatul alaih. Dia tercatat sebagai seorang tabi'in. Subhanallah. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tuanya, karena ketaatan cintanya kepada ibunya. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan dia lanjutkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Rasulullah wafat, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, jika nanti datang satu orang laki-laki dari Yaman
Disebutkan namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni dan mintakan doa untuk umatku kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Apa amalan Uwais Al-Qarni? Berbuat baik kepada ibunya. Orang kampung fikir dia gila waktu itu, karena tiap hari dia menggendong seekor sapi dari anak kecil sampai sapi itu gede ke atas bukit. Ternyata itu untuk melatih punggungnya untuk menggendong ibunya untuk berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Coba bayangkan. Bahkan ada satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku punya seorang ibu yang sudah tua dan uzur. Aku sangat mencintai ibuku. Aku berkhidmat kepada ibuku. Bahkan ketika haji pun aku menggendong ibuku. Aku suapi dia makan, bersihkan semua kotorannya. Apakah kebaikanku kepada ibuku telah membalas kebaikan ibuku kepadaku?" Subhanallah, dalam riwayat itu diceritakan, saya dengar dari guru saya nih hadis ini. Beliau katakan, seandainya kau berikan seluruh dunia beserta isinya kepada ibumu, tidak bisa membalas satu sikutanmu di dalam rahim ibumu. Ketika kita dalam rahim ibu, kemudian ada satu sikutan, maka tidak akan pernah bisa membalas seluruh dunia yang kita berikan kepada ibu kita. Semua emas, intan, berlian tidak akan bisa mengganti bagaimana pahala satu sikutan kita ketika di dalam ibu, kesakitan ibu kita. Berpahala jihad, berpahala hijrah, banyak lagi fadilahnya. Bahkan dalam satu hadis lain dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Ini nggak main-main nih. Ini ada satu hadis Nabi SAW, Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku ingin berperang." Ini kata seorang sahabat dalam satu hadis. "Dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Beliau bertanya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Di sahabat ingin pergi berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi tanya, "Apakah kau masih punya ibu?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Tetaplah bersama ibumu, karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya." Subhanallah, hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Coba bayangkan, Nabi menjelaskan surga di bawah telapak kaki ibu. Orang yang berkhidmat kepada ibu, maka Allah akan panjangkan umur dan ditambah rezekinya. Coba kalian perhatikan kiri kanan depan belakang. Berapa banyak orang-orang yang disusahkan rezekinya, disusahkan hidupnya karena dia tidak punya adab, kurang ajar kepada orang tuanya. Dan orang-orang yang memuliakan orang tuanya, ibunya, ayahnya, biasanya orang itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia. Bukan hanya dengan harta saja, tapi Allah berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Subhanallah. Jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah buktikan dengan apa? Ketaatan kita kepada orang tua kita. Kenapa? Karena ketaatan kepada kedua orang tua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Jadi taat kepada ibu berarti taat kepada Allah, kepada orang tua ya. Durhaka kepada orang tua berarti kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridha Allah, ingat sahabat, ada pada ridha kedua orang tua kita. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada kemurkaan orang tua. Bahkan kemurkaan orang tua, bahkan ya mengucapkan saja nggak boleh. Itu dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, begitu juga saya pernah mendengar sebuah riwayat bahwasanya berbakti kepada orang tua ini adalah tanda bukti kita bertaubat, ingin memperbaiki diri kita kepada Allah. Ya, ada sebuah cerita seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, "Sungguhnya," kata, "ya Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar." Ya, kata sahabat tadi, "Aku telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat ya Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Maka beliau pun mengatakan tidak. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau masih memiliki bibi?" Bibi ini saudara ibumu. Dikatakan itu masih ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Maka berbaktilah kepadanya, kepada bibimu." Subhanallah, ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ajaran Islam yang sangat mulia, ajaran yang paling tinggi, amalan yang paling utama. Jangan coba-coba kalian durhaka sama orang tua. Nih masih yang sahabat-sahabat sobat silaturahim nih, habis mendengar tayangan ini, kalian yang masih punya orang tua, telepon mereka sekarang, tanya kabarnya. Bukan hanya masalah uang, tanya
Ibu di mana? Apa kabar ibu? Mereka hanya mendengarkan, ingin mendengarkan suara kita. Bagaimanapun hebatnya kalian semuanya, mau jadi pejabat tinggi kah, profesor kah, dalam pandangan orang tua kita, kita tetaplah anak-anak bagi mereka. Ya, orang tua. Saya baru saja merasakan bagaimana kehilangan ayah. Ya, mau runtuh dunia rasanya, langit mau runtuh rasanya. Saya kehilangan ibu saya. Nah, kemudian kehilangan ayah. Ya, sesal tiada gunanya sesal. Semua keinginan orang tua yang ditunda-tunda. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang kalau sudah tidak ada? Nah, mumpung masih ketika orang tua kita masih ada, masih hidup, ayah ibu kita masih ada, senangkan mereka, muliakan mereka, tanya mau apa, minta apa, ajak jalan-jalan, luangkan waktu buat mereka. Meskipun saya sibuk dalam dakwah kiri kanan depan belakang, naik keluar kota kemana-mana, tapi ada satu permintaan ayah saya kemarin ini, pengen jalan-jalan. Katanya mau ngajak papa ke puncak, nginap katanya di villa. Kapan? Saya bilang pulang dari Semarang. Ya. Ternyata pas saya di Semarang, beliau Allah panggil. Sesal. Buat apa? Nah, jadi sahabat sekalian, kalian masih punya ayah sekarang, masih ibu, manjakan mereka seperti mereka memanjakan kalian waktu kalian kecil. Cium tangan mereka, tatap mata mereka, belai mereka, cium kakinya kalau perlu. Ya, saya ingatkan sekarang, menyesal kalian kalau tidak. Kalau ada apalagi sempat melawan durhaka sama orang tua. Oh, na'udzubillah min zalik. Nabi Ibrahim alaihissalam, dengar cerita ini. Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah. Ayahnya bukan orang Islam, ayahnya kafir, pembuat berhala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Namrus laknatullah alaih, ribuan orang menyaksikan. Supaya kematian Nabi Ibrahim alaihissalam menyakitkan, mengerikan, supaya Nabi Ibrahim mau berubah fikiran, maka Namrus laknatullah alaih memanggil ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Namrus kepada ayah Nabi Ibrahim, sekarang kau tarik ketapel itu, lemparkan anakmu ke kobaran api. Nah, ini orang-orang itu, Namrus itu, kalian perlu tahu ya, Namrus itu dalam kitab Bukhari diceritakan raja yang sangat dicintai rakyatnya, raja yang gagah tampan, yang nggak pernah sakit. Rakyat minta apa ya dia kasih sama dia. Dia tidak tidur sebelum rakyat tidur. Tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan. Sehingga rakyatnya memuja dia, menyembah dia, menganggap dia Tuhan. Oh, bayangin tuh. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah bahwasanya Allah adalah Rabb yang menghidupkan, mematikan, menerbitkan matahari dari timur dan tenggelamkan di barat, marah Namrud. Dikumpulkan kayu bakar, dibuat ketapel besar, tiangnya sampai saya ada sampai sekarang. Ahli sejarah mengatakan 28 meter tinggi. Maka dilemparkanlah tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api. Siapa yang menarik ketapel itu? Ayah kandungnya. Ketika ayahnya datang, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, beri kekuatan ayahku menarik ketapel ini. Jangan kau biarkan dia malu di hadapan semua orang. Padahal mau lempar dia ke api. Tapi Nabi Ibrahim katakan, ya Allah, beri kekuatan ayahku supaya dia kuat menarik ketapel ini, melemparkan aku ke api. Jangan kau biarkan ayahku malu di hadapan semua orang ini. Ini akhlakul azimah, akhlak yang sangat tinggi, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlaknya seorang muslim. Sayang kepada orang tua, baik kepada orang tua, ayah, ibu, ibumu, baru ayahmu. Maknanya apa? Ibu, muliakan ibu lebih awal daripada ayah. Ibu inilah yang mengandung kita, yang menyusui kita, ya, yang mengajarkan kita berjalan. Kita terjatuh, dia peluk langsung. Yang dia tak tidur sepanjang malam menjaga kita jangan digigit oleh nyamuk. Seorang ibu rela tidak makan asal anaknya makan, rela haus asal kita minum. Dia tak beli baju baru, anaknya pakai baju baru.
Ingat ya, cobalah kalian flashback sebentar. Bagaimana ibu kita menyanyi, meninam bobokan kita tidur waktu kita kecil. Nah, sekarang kita gara-gara sedikit masalah saja, gara-gara sudah punya istri, ibu dilawan. Tahu cerita Alqamah, seorang saleh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dia mencintai istrinya melebihi cintai kepada ibunya, tersinggung ibunya, sampai dia ketika sakaratul mautnya susah dia mati, tersiksa dia, sampai berita itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dan ternyata dicek, ditanya-tanya, ibunya menyimpan amarah kepada Alqamah, tak terima dengan perlakuannya. Dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Maka dia datangkan utusan untuk memintakan maaf untuk Alqamah. Katakan, maafkan anakmu, kalian tidak. Dia begitu dia jahat sama aku, dia lebih mementingkan istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sekiranya kau tidak memaafkan Alqamah, maka daripada Allah bakar dia nanti di akhirat, maka kami akan bakar dia di dunia ini. Melihat anaknya mau dibakar, mulai dikumpulkan kayu bakar, baru ibunya luluh, kemudian memaafkan Alqamah, baru dia bisa meninggal dalam keadaan baik. Jadi penting hadirin sekalian, ya, ridha Allah, ridha orang tua, ya, berbuat baiklah kepada ibu, berbuat baiklah kepada ayah yang masih hidup. Ayah ibunya kalau ada di samping kalian sekarang, peluk mereka, minta maaf. Minta maaf. Berjuta kesalahan kita lakukan, namun ayah ibu kita tak pernah pergi. Dia tetap setia menganggap itu anakku, anakku. Namun ingat, kasih sayang Allah kepada kita, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Come back to your Allah sekarang juga. Muliakan orang tua, insyaallah syurga menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.